بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadz Arifin. Ya, marilah kita belajar kembali mata pelajaran IPA, materi organ pencernaan pada manusia. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu belajar dan beribadah ya, dan selalu berolahraga untuk menjaga kondisi kesehatan. Oke anak-anak, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang materi organ pencernaan pada manusia ya. Jadi kita itu memerlukan makanan ya untuk energi melewati organ-organ pencernaan. Nanti akan kita bahas ya. Nah, pencernaan makanan itu fungsinya apa ya? Sistem pencernaan itu berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh ya anak-anak. Nah, melewati apa organnya? Yang pertama, organ pencernaan makanan itu mulut ya, mulut, terus masuk ke kerongkongan ya, bukan tenggorokan ya, awas ya, ingat kerongkongan. Kalau tenggorokan itu untuk pernafasan ya. Setelah kerongkongan menuju ke lambung ya. Setelah lambung menuju ke usus halus. Setelah menuju ke usus halus, makanan masuk ke usus besar ya. Terus ke rektum, terakhir ke anus ya. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar di samping ini. Ini adalah gambar organ alat pencernaan pada manusia. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu saya bahaskan satu persatu organ pencernaannya. Yang pertama anak-anak, kita tadi adalah mulut ya. Mulut itu ada 3 di dalam rongga mulut ya. Yang pertama ada lidah ya, ingat. Yang kedua ada kelenjar ludah. Yang ketiga ada gigi ya. Sekarang yang pertama Ustadz bahaskan lidah. Lidah itu berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan ya, membantu saat kita berbicara. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak diberikan lidah oleh Allah, nah, kita akan kesulitan untuk makan ya, kesulitan untuk berbicara. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, karena kita diberikan organ yang lengkap ya. Itu ya anak-anak lidah. Yang kedua adalah kelenjar ludah ya. Di dalam kelenjar ludah ini terdapat enzim. Namanya enzim petialin. Ingat-ingat ya, enzim petialin. Fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi gula ya. Contohnya gini, kalau kalian makan nasi saja, kalian punya lama-kelamaan nasi putih itu akan terasa manis ya. Karena kenapa? Karena di dalam mulut ada kelenjar ludah tadi mengaktifkan enzim petialin ya, mengubah nasi itu kan zat tepung menjadi gula atau glukosa ya. Jadi akan terasa manis. Bisa dipraktekkan sendiri anak-anak di rumah. Nah, makan nasi putih saja nanti dirasakan lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, itu adalah fungsi enzim petialin yang berfungsi. Nah, maka terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, jadi di dalam mulut itu ada 2 proses pencernaan. Yang pertama secara kimiawi dan yang kedua secara mekanik ya.
Pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Kalau secara mekanik itu dari makanan yang kasar ya, yang berat kita punya lama-kelamaan akan halus, itu mekanik. Nah, itu ya ingat-ingat. Terus yang ketiga, di dalam rongga mulut itu ada gigi. Gigi pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gigi seri ya. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi yang paling depan, ingat ya. Terus yang kedua ada gigi taring. Gigi taring itu untuk merobek atau menggoyak makanan, seperti kalian makan daging gitu ya. Yang ketiga ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan, paling belakang ya, mengunyah makanan. Anak-anak bisa melihat gambar di samping ini adalah gambar tentang gigi manusia. Ada 3, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Nah itu ya, itu yang pertama adalah mulut. Terus setelah itu makanan masuk melewati ke kerongkongan ya. Di dalam kerongkongan itu terjadi gerak yang namanya adalah gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik itu adalah gerak meremas-remas makanan menuju ke lambung. Ya, ingat-ingat ya, ada gerak peristaltik di dalam kerongkongan. Nah, setelah itu makanan menuju ke lambung setelah dari kerongkongan, ya anak-anak. Di lambung ini ada berbagai macam enzim, ya. Yang pertama ada enzim pepsin, ya, renin, ya, ada enzim HCl atau asam klorida, ya. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, ya. Sedangkan enzim HCl atau asam klorida di dalam lambung berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit atau kuman. Nah, itu di lambung ya. Setelah makanan melewati lambung langsung menuju ke dalam usus halus. Ya, di dalam usus halus itu berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, fungsi usus halus adalah untuk penyerapan sari-sari makanan ya anak-anak. Nah, di dalam usus halus ini juga ada enzim ya. Ustaz sebutkan ada enzim sukrase, maltase dan laktase di sini ya. Nanti fungsinya kalian cari itu enzim itu ya. Dibaca bukunya, dipahami coba ya. Nah, setelah makanan ke usus halus langsung melewati ke usus besar. Nah, di usus besar itu ada namanya bakteri Escherichia coli ya. Ini ditemukan oleh Alexander Fleming. Bakteri ini yang fungsinya untuk tempat pembusukan makanan. Contohnya, Ustaz beri contoh. Kalau kalian makan roti, maka keluarnya tidak roti. Nah, sudah dibusukkan oleh bakteri coli ini, sudah menjadi kotoran. Nah, itu adalah fungsi enzim E. coli atau Escherichia coli. Ya, anak-anak. Nah, di dalam organ pencernaan itu saya tambahkan itu ada pankreas sebenarnya ya. Itu hanya tambahan untuk membantu dalam pencernaan. Tidak dimasukkan ke dalam organ pencernaan, tidak apa-apa, ada pankreas. Pankreas ini ada enzimnya, saya singkat dengan sebutan supaya mudah menghafal adalah alit ya. Ingat-ingat ya. Alit, A-nya adalah amilase, L-nya lipase, T-nya tripsin. Ya, itu saya sebut singkatan dengan alit. Nah, ingat-ingat itu nanti. A-nya amilase, L-nya lipase, T-nya tripsin. Nah, itu. Setelah itu makanan sudah terakhir, kita mau masuk ke rektum, anus. Nah, rektum itu apa? Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Nah, jadi kotoran masuk ke dalam rektum terlebih dahulu sebelum keluar melalui anus. Nah, itu ya anak-anak, materi organ pencernaan manusia ya dari Ustadz. Saya ulangi lagi, organ pencernaan manusia itu pertama tadi adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar ya, rektum, anus. Nah, itu diingat-ingat ya, dan diingat-ingat enzimnya, fungsinya ya. Oke anak-anak, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan materi IPA sistem pencernaan pada manusia ya. Diingat kembali, selalu belajar ya, kalau kurang jelas boleh bertanya ya.
Ustaz cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.